Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai pengantar praktikum untuk stool examination atau feces test atau pemeriksaan feces. Di sini ada pot feces ataupun kita sebut dengan kontainer, ya. Yang mana yang lebih baik kita pilih? Ya, yang B. Kenapa? Karena sudah dilengkapi dengan sendok pengaduk dan juga memudahkan pada saat pengambilan sampel feses. Untuk potnya sebenarnya kalau yang tersedia A tidak masalah ya, asalkan memiliki tutup ulir ya, sehingga tidak mencegah terjadinya kebocoran. Nah, bagaimanakah syarat sampel atau spesimen yang baik ya? Yang pertama adalah diambil dengan menggunakan wadah. Wadahnya itu harus bersih ya, bukan bekas, kemudian kering, tidak ada air, debu, dan lain sebagainya, dan memiliki tutup berulir supaya menghindari kebocoran. Kemudian saat pengambilan feses ya, itu tidak boleh tercampur dengan air atau tercampur dengan urin atau tercampur dengan tanah jika pasien tersebut masih BAB tidak di tempat yang proper. Kemudian sampel tersebut harus segera diamati sesegera mungkin ya. Kondisinya masih segar dan jika memang harus dilakukan penundaan karena mungkin sampelnya terlalu banyak atau harus dilakukan pemeriksaan ulang ya, maka harus dilakukan pengawetan. Pengawetannya itu bisa dengan menambahkan formalin 5% atau 10% atau dengan polyvinyl alkohol. Nah, yang pertama harus kita ketahui terlebih dahulu mengenai kategori Bristol Stool Chart ya. Di sini ada tipe 1 hingga tipe 7. Untuk tipe 1 ya, menunjukkan bentuknya itu keras untuk feses ya. Jadi teman-teman juga harus mengecek kembali pada saat BAB apakah bentukannya itu normal ataukah tidak ya. Untuk tipe 1 itu kemungkinan kekurangan serat, kemungkinan juga karena dehidrasi ya. Untuk tipe 7 itu menunjukkan mungkin terjadi infeksi atau bisa juga terjadi akibat orang tersebut itu mengonsumsi makanan yang pedas atau makanan yang terlalu merangsang ya di sini. Sehingga konsistensinya watery ya. Jadi silakan nanti dicek kembali dan ini sebenarnya bisa dipasang juga di-print dan dipasang di toilet masing-masing. Nah, untuk pemeriksaan feses terbagi menjadi pemeriksaan makroskopis dan juga pemeriksaan mikroskopis. Untuk pemeriksaan mikroskopis sendiri itu nanti kita bagi lagi menjadi pemeriksaan langsung dan tidak langsung. Untuk makroskopis sebenarnya ada pemeriksaan kuantitatif ya, dengan mengukur berat, tapi tidak dilakukan. Di sini ada pemeriksaan kualitatif. Kalau kualitatif itu meliputi warna ya. Di sini ada warna. Warna ya, contohnya hijau. Hijau itu kenapa? Karena mungkin pasien tersebut mengkonsumsi sayuran atau warnanya hitam karena mungkin terjadi pendarahan atau orang tersebut eh, mengonsumsi obat-obatan tertentu, misalkan FE ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga warna orange karena diet susu dan masih banyak lagi. Artinya di sini warna salah satunya juga dipengaruhi oleh makanan atau minuman yang dikonsumsi. Kemudian di sini ada konsistensi. Konsistensi ini ada yang hard tadi ya, ada yang foam, soft, hingga yang watery. Nah, konsistensi ini juga
berkaitan juga dengan kalau pada pemeriksaan protozoa nanti, pada kondisi yang form ya, biasanya akan lebih banyak ditemukan yang kista. Sedangkan kalau mencari, tropozoit atau bentuk aktifnya, itu lebih banyak temukan pada kondisi atau, pada feses yang konsistensinya itu cair. Kemudian ada bau, ya, tidak perlu dibaui secara khusus, namun, bisa sedikit membuka masker ya di sini. Ada bau khas feses normal, kemudian ada bau menyengat ya, khususnya untuk kasus amoebiasis, giardiasis itu aromanya akan sangat menyengat. Bau amis, bau busuk ya, itu juga bisa ditemui. Nah, bau menyengat, amis, busuk ini mengindikasikan adanya infeksi biasanya. Kemudian darah, eee, ada yang positif dan negatif. Untuk darah ini bisa dilihat dengan pemeriksaan darah atau menggunakan koloscreen, nanti ada gambarnya setelah ini. Ada lendir juga, positif atau negatif. Nah, jika, teman-teman mendapati sampel feses yang ada lendirnya, ya maka nanti, silakan diambil pada bagian tersebut ya, diutamakan pada bagian lendir. Untuk pemeriksaan darah bisa kita gunakan colostrum ya dengan berbagai macam, merek, colostrum developer ini salah satunya. Eee, di sini ya, jadi sudah dilengkapi dengan larutannya. Bisa dibuka di kedua sisi, ya di salah satu sisinya nanti kita oleskan dengan, feses, kemudian, larutannya ini sebagai, eee, yang menunjukkan warna ya. Jadi setelah dioleskan kemudian ditetesi dan jangan lupa ditetesi pada bagian kontrol. Nanti jika berubah warna, misalkan biru ya ini tergantung dari manualnya dan tergantung dari mereknya, menunjukkan bahwa sampel tersebut positif. Kadang walaupun tidak, berwarna merah ya, bisa menunjukkan bahwa sampel tersebut mengandung darah. Untuk pemeriksaan mikroskopis ya tadi pemeriksaannya makroskopis, sekarang mikros, yang pertama itu ada pemeriksaan langsung atau kita sebut dengan direct slide atau natif. Ini yang paling umum dilakukan di, rumah sakit dan juga klinik. Larutannya ada apa saja ya, di sini ada NaCl 0,9%, kemudian ada eosin 2% dan ada Lugol 1% ya. Yang umum digunakan, eosin dan Lugol ya, tapi ketiganya juga sebenarnya banyak digunakan di rumah sakit maupun cara pemeriksaannya seperti apa ya, ini ada beberapa referensi. Yang pertama, sampel feses diambil ya, jangan lupa diaduk supaya homogen ya. Jadi, dengan maksud representatif nanti semua bagian itu bisa terambil atau bisa mewakili sampel, dari sampel itu bisa mewakili keseluruhannya. Jadi bisa dioleskan terlebih dahulu sampelnya ke objek gelas ya, baru nanti ditetesi dengan larutannya atau bisa juga ya dari referensi lain diteteskan terlebih dahulu larutannya baru ditambahkan, sampel fesesnya. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah menuliskan identitas ya. Identitasnya ditulis di pojok atau kalau yang sekarang tidak perlu menuliskan identitas bisa menempelkan stiker barcode ya supaya tidak tertukar antara hasil pemeriksaan, eee, pasien satu dengan pasien yang lainnya. Ini harus sangat hati-hati untuk menghindari human error. Jadi nanti, tujuannya adalah supaya pasien yang memang benar-benar harus mendapatkan terapi itu mendapatkan pengobatan yang sesuai. Jangan nanti pasien yang sakit tidak mendapatkan terapi karena kesalahan, pemeriksaan. Setelah itu ditutup dengan, cover glass ya atau kaca penutup dan diamati di bawah mikroskop. Yang baik itu adalah jumlah
larutannya tidak lebih dan tidak juga kurang ya, supaya nanti kalau terlalu berlebihan bisa mengenai penampang mikroskop ya, bisa menyebabkan korosi dan yang harus, diingat semua sampel yang diterima itu harus dianggap infeksius ya. Jadi, harus hati-hati saat menanganinya. Kalau sampelnya terlalu sedikit, atau larutannya terlalu sedikit juga, susah ya diamati karena mikroskop ini kan menghasilkan panas ya, karena ada lampu ya, cepat kering nanti. Diamati dengan, power yang paling rendah ke power yang paling tinggi. Untuk pengamati juga, harus ada polanya ya, misalkan dari paling bawah kiri, kemudian ke kanan, ke kiri, ke kanan, atau dari atas ke bawah. Harus diamati full, keseluruhan ya, dari, eee, pemeriksaan dan umumnya jika masih ragu itu dilakukan pemeriksaan 3 kali pengulangan. Ini cara kerjanya ya, satu tetes larutan diteteskan di atas objek gelas, kemudian ditambahkan sampel feses kurang lebih, 2 miligram ya di sini, kemudian diaduk, menggunakan lidi ya, ditutup dengan cover glass. Nah, ini adalah contoh, eee, menutup dengan cover glass atau cover slip yang tidak sempurna ya. Jadi larutannya, bisa merembes keluar objek gelas di sini. Nah, bagaimana caranya supaya, pas atau membuat, eee, slide yang baik ya, satu-satunya cara adalah berlatih ya, tidak ada cara yang ini hasil pengamatan di bawah mikroskop dengan menggunakan 3 larutan yang berbeda. Untuk Lugol ya terwarnai, kuning keemasan, kemudian untuk NaCl nanti warnanya jernih, baik pada sampel maupun pada latar belakang. Sedangkan pada iosin, terwarnai merah di sini. Selanjutnya untuk pemeriksaan tidak langsung itu ada flotation ya, kemudian ada sedimentasi, ada katokat, Saradamori, dan celopantip. Sebenarnya ada, beberapa pemeriksaan lain, tapi ini yang wajib diketahui. Untuk flotasi berarti yang diambil adalah pada bagian atas, bisa menggunakan, flotasi dengan sentrifuge atau tanpa sentrifuge ya. Bisa juga tidak ditutup dengan, cover glass seperti ini, tapi diambil pada bagian atasnya saja. Nah, ini untuk pemeriksaan, katokat ya, caranya seperti apa? Caranya adalah sampel sampel feses diambil, kemudian di, eee, dipisahkan terlebih dahulu dengan kotorannya, biasanya disaring ya, dengan menggunakan aluminium foil atau, kasa, kemudian hasilnya nanti dimasukkan ke dalam cetakan, cetakan atau template. Jadi di sini besarnya itu atau beratnya sudah terukur. Setelah itu, setelah dibuat cetakannya, ditutup dengan, selopan ya, yang sudah direndam pada malasid green. Nah, biasanya sudah disiapkan dalam jumlah banyak, khususnya ini untuk pemeriksaan massal. Jadi sudah dibuat, sebelumnya, sudah direndam malasid green-nya sebelumnya. Kemudian baru ditutup dengan cover glass dan diamati di bawah mikroskop di sini. Kemudian ada lagi pemeriksaan sedimentasi. Sedimentasi itu juga ada dua, dengan menggunakan sentrifugasi dan tanpa sentrifugasi. Jika dilakukan sentrifugasi, itu akan lebih mudah dan ini sedimentasi ini sangat tepat untuk pemeriksaan pada infeksi yang ringan ya. Kalau dengan natif mungkin sulit ditemukan, bisa kita gunakan pemeriksaan sedimentasi. Di sini bisa menggunakan ether ya, tapi harus, kondisinya seluruh ruangan dibuka ya atau, exhaust-nya dinyalakan di sini. Setelah dilakukan
perendaman ya. Kalau tanpa sentrifugasi dilakukan hingga waktu tertentu, nanti silakan dibaca SOP-nya. Dibuang bagian supernatannya ya. Cara membuangnya seperti apa? Itu sekali jadi ya, langsung dituang. Jangan ragu. Kalau ragu nanti percuma sedimentasinya akan terikut supernatannya kembali. Kemudian diambil pada bagian supernatannya ya, bisa menggunakan pipet atau bisa menggunakan eh, apa lidi ya. Kemudian baru diamati, dipindahkan ke objek gelas dan ditutup dengan cover glass dan diamati di bawah mikroskop. Nah, selanjutnya ini untuk pemeriksaan selopan ya, anal swab bisa. Di sini yang khusus untuk kasus Enterobius vermicularis atau cacing kremi ya, diambil dengan menggunakan stick yang sudah dilapisi selopan yang lengket pada bagian luarnya, kemudian diletakkan di dekat anus ya. Pengambilannya dilakukan kapan? Dilakukan di pagi hari sebelum sebelum dibersihkan ya. Jadi supaya nanti telur ataupun cacingnya tidak terlepas. Kasus ini biasanya terjadi atau paling banyak pada anak-anak dibandingkan dewasa. Kemudian ada lagi pemeriksaan kultur ya. Ini khusus untuk cacing tambang. Kenapa? Karena telur cacing tambang itu bentukannya sangat mirip ya antara cacing tambang satu dengan jenis lainnya. Sehingga yang dilakukan adalah membiarkan hingga menjadi dewasa atau menjadi larva untuk mengetahui bentuk kaputnya bentuk kepalanya seperti apa, sehingga bisa diidentifikasi jenis cacing tambangnya, apakah strongy ataukah yang lain sebagainya. Nah, caranya bagaimana? Bisa menggunakan kertas atau bisa menggunakan kasa atau kertas kasa juga bisa. Nah, caranya kertas tersebut dioleskan dengan sampel feses ya. Kemudian pada bagian ujungnya direndam sedikit dengan menggunakan air. Nah, prinsipnya di sini adalah kapilaritas. Jadi nanti airnya akan secara perlahan naik ke kertas kasanya atau kertas saringnya. Biasanya juga digunakan kertas saring yang tebal. Selanjutnya telur ya, yang sebelumnya sudah diidentifikasi terdapat telur, nanti didiamkan beberapa hari pada suhu tertentu, karena ini soil transmitted helminth, jadi dikondisikan sesuai dengan suhu tanah. Kemudian diamati ya, selanjutnya di bawah mikroskop, diambil kembali sampelnya, diamati di bawah mikroskop untuk menentukan jenis cacingnya ya pada kondisi larva atau dewasa. Nah, ini adalah apa sih yang terlihat di bawah mikroskop. Ini adalah variasi atau macam-macam telur cacing ya. Di sini ada berbagai macam ukuran, jadi jangan dianggap ukuran itu sama. Nah, ukuran ini juga sebagai pembeda spesies ya. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan bentukan mirip seperti trikuris, tapi ukurannya jauh lebih besar ya, 2 atau 3 kali lebih besar, ya berarti itu bukan trikuris. Jadi tidak masalah jika lupa ya, lihat kembali atlasnya ya, atau mungkin nanti saat bekerja khawatir lupa silahkan di-print saja semua bentukan telur cacing ya, supaya tidak salah memberikan hasil ya. Kalau lupa silahkan dicek kembali. Kemudian patokan ini ya, untuk nanti dibandingkan dengan debris atau artefak, karena banyak juga bentukan di feses ya, saat diamati di bawah mikroskop itu mirip dengan telur hermin ataupun mirip dengan
protozoa atau mirip juga dengan cacing dewasa. Contohnya di sini ada, menyerupai mungkin epitel, tapi ternyata adalah, sel tanaman atau, sisa-sisa makanan, karena pasien tersebut mengonsumsi sayur, atau mirip seperti larva, tapi ternyata adalah plant hair ya, atau rambut-rambut pada tanaman karena mengonsumsi sayur juga, dan lain sebagainya. Jangan tertukar nanti, amuba dikiranya maaf, leukosit dikira amuba ya, dan lain sebagainya. Ini contoh yeast ya, mungkin menyerupai telur, menyerupai, protozoa ya, ada polen juga di sini. Nah, ada spike-nya, ada juga yang menyerupai telur, cacing ya di sini. Ini menyerupai larva dan lain sebagainya, artefaknya. Jadi jangan sampai, keliru. Nah, salah satu caranya lagi, jika ragu, umumnya, telur cacing itu tidak ditemukan sendirian. Jadi ditemukan juga telur yang lain. Jadi harus mungkin diamati di semua, lapang pandang atau dibuat pemeriksaan ulang untuk memastikan kembali. Untuk metode pemeriksaan ya, untuk natif, kelebihannya adalah di sini mudah, cepat, kemudian sampelnya sedikit, dapat mengidentifikasi semua parasit. Sedangkan kekurangannya adalah hanya, cocok untuk infeksi berat. Untuk trematoda juga sulit ditemukan. Kalau untuk sedimentasi, bisa mengidentifikasi semua parasit ya, kemudian baik juga untuk infeksi ringan, tapi kekurangannya adalah memerlukan waktunya lebih banyak, kemudian, sampelnya juga lebih banyak, ya. Kemudian, protozoa mungkin sulit ditemukan di sini, dan sering tercampur dengan banyak kotoran karena, eee, terjadi endapan gitu. Kemudian ada lagi Catocaps ya, ini mudah baik untuk tensi ringan, kemudian jumlah sampelnya juga terukur jika ingin mengetahui tingkat infeksi, apakah infeksinya ringan, sedang, atau yang tinggi. Alat yang diperlukan banyak, kemudian tidak dapat untuk sampel awetan, tidak dapat untuk melihat protozoa juga. Itu saja untuk pengantar, pemeriksaan sampel feses atau stool examination ya, semoga bermanfaat.